Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Uwaimir bin Malik al-Khazraji yang dikenal dengan sebutan Abu Darda. Dikatakan bahwa Abu Darda, 1. Sebelum memeluk Islam penyembah berhala. 2. Merupakan salah satu penyusun Al-Quran. 3. Pernah menjadi hakim di Damaskus. 4. Pernah menghadiri pertempuran Yarmuk dan penaklukan Suriah dan Pulau Siprus. 5. Merupakan seorang ahli hikmah. 6. Merupakan bagian dari golongan Ansar yaitu orang Madinah yang membantu Nabi Muhammad dan umat Islam Mekah yang hijrah ke Madinah. Dikatakan bahwa kisah masuk Islam Abu Darda cukup unik. Berkali-kali mendapatkan seruan dakwah dari teman dekatnya yaitu Abdullah bin Rawaha akan tetapi Abu Darda tetap bertahan dengan kemusyrikannya. Hingga kemudian Ibnu Rawaha menghancurkan berhala yang ia sembah barulah akal Abu Darda berpikir dan hatinya terbuka. Setelah masuk Islam Abu Darda segera mengejar ketertinggalannya. Abu Darda bertransformasi menjadi seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Abu Darda adalah seorang pebisnis muda yang sukses. Pada suatu hari dikatakan bahwa Abdullah bin Rawaha bertamu ke rumah Abu Darda akan tetapi dia tidak ada dan hanya ada istri dan pembantunya Abu Darda. Suamiku belum pulang silakan engkau tunggu sebentar kata istri Abu Darda sembari kembali masuk untuk mengerjakan urusan rumah. Ibnu Rawaha kemudian bergerak ke sebuah ruangan. Aroma harum menyeruak dari ruangan itu. Ruangan penyimpanan berhala. Lalu dengan palu yang telah ia siapkan, Ibnu Rawaha menghancurkan berhala itu berkeping-keping. Mendengar suara dari ruang berhala, maka istri Abu Darda segera menuju ke sana. Betapa kaget dan takutnya ia melihat berhala suaminya telah hancur berkeping-keping. Ia langsung menangis membayangkan apa yang terjadi sebentar lagi. Tak lama kemudian Abu Darda tiba. Melihat sesembahannya hancur, ia ingin marah dan melumat pelakunya. Namun ia kemudian berpikir lalu mengatakan kepada keping-keping berhalanya, "Jika engkau bisa berbuat sesuatu pasti engkau tidak membiarkan orang menghancurkanmu." Lalu Abu Darda kemudian menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keimanannya. Sejak saat itu Abu Darda menjadi seorang Muslim yang teguh dan selalu mendalami ajaran Islam dengan penuh semangat. Lalu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda yang artinya, "Uwaimir adalah seorang hakim dari umatku." Sebutan ini menunjukkan betapa tingginya derajat Abu Darda di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Dikatakan bahwa salah satu prinsip hidup yang Abu Darda pegang adalah pentingnya mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Abu Darda sering mengingatkan penduduk Madinah bahwa mengingat Allah adalah amalan terbaik yang dapat umat Islam lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Amalan yang paling baik menurut Tuhan kalian, yang akan meninggikan derajat kalian adalah mengingat Allah yang Maha Luhur." Lalu Abu Darda mengamalkan hal ini dengan penuh kesungguhan. Dikatakan bahwa sebagai seorang pedagang, Abu Darda pernah mengalami kerugian besar dalam usahanya. Akan tetapi pengalaman ini justru mempertebal keimanannya. Ia menyadari bahwa berdagang dengan Allah adalah bentuk perdagangan yang paling menguntungkan. Baginya mengutamakan ibadah kepada Allah lebih penting daripada mengejar keuntungan duniawi. Ia berkata, "Aku ingin menjadi orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan salat." Keikhlasannya dalam menjalani kehidupan terlihat pula dari sikapnya terhadap sesama. Suatu ketika ia melewati sekelompok orang yang mengejek seorang pendosa. Ia menegur mereka dengan bijaksana. Jika ia telah bertobat maka ia adalah saudara kita.
Jangan mengejeknya tetapi pujilah Allah yang telah memaafkan kalian. Sikap ini mencerminkan kasih sayang dan kebijaksanaan Abu Darda dalam memandang manusia. Ketika ada yang bertanya, apakah engkau tidak membenci pendosa dan orang yang berbuat maksiat? Dengan bijak ia menjawab, aku membenci perbuatannya. Jika ia bertaubat dari perbuatan maksiat itu maka ia adalah saudaraku. Dikatakan bahwa Umar bin Khattab meminta Abu Darda menjadi kadi atau hakim di Damaskus. Awalnya ia menolak akan tetapi Umar menyebutkan alasan yang tak dapat ia tolak. Uwaimir atau Abu Darda pun menjalankan amanah itu dengan adil dan bijaksana. Dalam melaksanakan tugasnya ia selalu berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Abu Darda senantiasa mengingatkan keluarga dan sahabatnya untuk mentaati Allah. Aku takut pada hari kiamat nanti aku ditanya tentang ilmu yang aku miliki dan bagaimana aku mengamalkannya. Demikian nasihatnya kepada anggota keluarga dan lingkarannya. Ucapannya ini menunjukkan betapa ia memegang tanggung jawab besar terhadap ilmu yang ia miliki. Ketika ajal menjemput Abu Darda menangis. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, aku tidak tahu apakah dosaku lebih besar daripada amalku. Kerendahan hatinya bahkan di saat terakhir hidupnya menjadi cerminan ketakwaan sejati. Abu Darda tutup usia 2 tahun sebelum Khalifah Utsman bin Affan wafat. Ia meninggalkan warisan besar berupa keteladanan dan kebijaksanaan dan cinta terhadap Allah serta sesama manusia. Dikatakan bahwa Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah mengatakan bahwa Nabi Muhammad mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Setelah itu Salman mengunjungi rumah Abu Darda. Dia melihat istri Abu Darda memakai pakaian kerja yang buruk. Wahai istri Abu Darda, kenapa engkau berpakaian seperti itu? Tanya Salman. Saudaramu Abu Darda sedikit pun tidak perhatian terhadap istrinya. Di siang hari dia berpuasa dan di malam hari dia selalu sholat malam, jawab istri Abu Darda. Lantas datanglah Abu Darda. Ia menyiapkan hidangan makanan kepada Salman. Makanlah wahai saudaraku, sesungguhnya aku sedang berpuasa, ujar Abu Darda mempersilahkan Salman untuk menikmati hidangan itu. Aku tidak akan makan hingga engkau juga makan, jawab Salman. Lantas Abu Darda pun ikut makan. Tatkala malam telah tiba maka Abu Darda pergi untuk mengerjakan sholat. Akan tetapi Salman menegurnya dengan mengatakan tidurlah, dan dia pun tidur. Tak lama kemudian dia bangun lagi dan hendak sholat dan Salman berkata lagi kepadanya tidurlah. Abu Darda pun menurut. Ketika malam sudah lewat Salman berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sekarang bangunlah. Keduanya pun mengerjakan sholat. Setelah selesai sholat Salman berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atas dirimu. Badanmu mempunyai hak atas dirimu dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Maka tunaikanlah hak mereka. Selanjutnya Abu Darda mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Lalu Nabi menjawab, Salman benar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Al-Kama Qola. Diriwayatkan juga tentang penuturan Abu Darda yang artinya tatkala Nabi diutus menjadi Rasul ketika itu aku adalah seorang pedagang. Aku ingin menggabungkan ibadahku dan pekerjaanku namun keduanya tidak bisa bersatu. Kemudian aku pun meninggalkan pekerjaanku dan memilih beribadah kepada Allah Ta'ala. Demi Allah alangkah senangnya seandainya aku memiliki toko di jalan menuju pintu masjid hingga aku tidak meninggalkan sholat. Aku bisa mendapatkan keuntungan 40 dinar dan bisa aku sedekahkan semua di jalan Allah. Seseorang bertanya kepada beliau, wahai Abu Darda, kenapa engkau membenci hal itu? Beliau menjawab, aku takut hisab yang dahsyat. Pada hari kiamat Allah akan menghisap hartaku ini dan bertanya kepadaku dua hal. Pertama, dari mana harta itu diperoleh, dan kedua, kemana harta itu dibelanjakan. Harta yang halal ada hisapnya dan harta yang haram ada siksanya. Dikatakan bahwa tatkala Abu Darda hendak meninggal dunia beliau merasa gelisah. Sang istri berkata kepadanya, wahai Abu Darda, bukankah engkau pernah memberitahuku bahwa engkau mencintai kematian? Lalu Abu Darda menjawab, demi Allah benar. Akan tetapi tatkala aku yakin akan meninggal dunia, aku menjadi benci kepada kematian. Kemudian Abu Darda menangis. Sekarang adalah detik-detik akhir hidupku di dunia ini. Bimbinglah aku mengucapkan la ilaha illallah, ujar Abu Darda. Akhirnya Abu Darda senantiasa mengucapkan kalimat itu hingga meninggal dunia.
Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur? Atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.